suka menggosipkan orang, walaupun dia pernah menyerang saya ya, tapi saya paling respect sama dia. Kenapa? Karena bagaimanapun kita, ya, even kita berbeda secara pandangan atau secara ini, ya, tapi kita tidak boleh istilahnya melakukan cara-cara seperti yang teman-teman waris lainnya lakukan. Ya, saya sudah kebal, apalagi kayak Samuel mengancam saya dan sebagainya. Nggak perlu diancam, udah tungguin lu laporan sampai sekarang 2 tahun laporan lu kagak ada juga di kepolisian kan gitu. Ya kan, justru saya tunggu gitu loh teman-teman ya. Jadi saya dengan seperti ini Bu Diana, saya nggak mau terima ancaman-ancaman lagi. Karena saya udah capek Bu Diana, gitu ya, diancam-ancam. Silahkan gitu. Jadi kalau ini biar sekalian kita ngerti, oh ini berarti pengkhianatnya ini kan gitu, jadi tegas dan jelas ya. Jadi Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, ada kabar yang mengejutkan sekali dan tentu saja bikin geger saudara-saudari kita debater muslim ya. Karena selama ini mereka tampilkan foto-foto tentang Ibu Sofiatul itu nggak benar kawan-kawan ya. Sekali lagi tidak benar. Dan kali ini ya, saya tidak tahu kenapa ya ada tujuan tertentu daripada Ibu Sofiatul, dan mungkin barangkali ya memang seperti yang dikatakannya udah jengkel dengan orang-orang Kristen yang oneness ya, yang tidak senang dengan apologetnya, dan mereka menyerang pribadinya gitu loh. Kalau berani kamu open cam katanya. Ya, saat ini Bu Sofiatul itu memberanikan diri. Bukan memberanikan diri sebenarnya, karena memang dari dulu berani untuk mau open cam. Lagi pula orangnya bukan tinggal di Indonesia ya. Bukan di Indonesia tapi tinggal di luar negeri. Jadi apa yang ditakuti sebenarnya? Tapi karena dia menjaga saja. Nah, kali ini dia sudah open cam dan tadi kalian lihat teman-teman sekalian, wow, ya cantik sekali ya Ibu Sofiatul kawan-kawan. Dan saya tahu mungkin si Nandar akan kelepek-kelepek, Juma kelepek-kelepek, Uniriva akan, waduh kok ini Bu Sofiatul ini cantik sekali ya. Dan saya tahu teman-teman sekalian ya, bahwa teman-teman kita muslim itu akan terkejut ya dengan cara Ibu Sofiatul untuk open cam ini. Nah, kawan-kawan sekalian, seperti apa ya video daripada Ibu Sofiatul? Mari kita langsung saja simak. Tolong tonton sampai selesai supaya Anda bisa mengerti tentang komitmen daripada Ibu Sofiatul. Mari kita sama-sama terus bergandengan tangan dan jangan lupa untuk mendoakan para apologet kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat untuk menyaksikan videonya. Kita penginjilan kita tidak ada perlu kita takutkan ya. Tadi pastor juga mendorong saya, beritakan Injil kepada segala bangsa. Ya, muridkan mereka. Ya, jangan takut. Kalau memang kamu membawa otoritas dari kerajaan surga, kamu membawa otoritas, maka surga akan membackup kamu. Maka sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, nah itulah yang membuat saya betul, kalau gitu apapun segala resikonya, saya sudah menjalani hal ini. Ini jalan hidup yang kita ambil, betul nggak Pak Erben dan teman-teman semua? Ya ini memang mungkin panggilannya di dalam hidup kita. Ada orang yang dipanggil menjadi martir, ada orang dipanggil. Tapi ini mungkin adalah jalan hidup saya yang saya harus jalani karena saya memang dipanggil untuk misi dan penginjilan, untuk menginjili. Nah, maka sama seperti Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, jadi inilah tugas saya ya, sama dengan Bang Edis ya. Kami meninggalkan segalanya. Kami membayar harga lah ya. Istilahnya saya nggak perlu ngomong apapun itu, tetapi untuk memberitakan Injil ini sampai kepada bangsa-bangsa ini, sampai kepada seluruh Indonesia, itulah kami ada di sini ya. Dan saya dan Bang Edis siap ya untuk berapologet ya. Makanya Bang Edis menyerahkan hidup dia, saya juga menyerahkan hidup saya di bawah kami Tuhan. Biar hidup mati kita Tuhan yang pelihara. Ya. Amin. Gitu. Amin. Kita harus patuh di dalam firman Tuhan ya Bu ya. Iya ya. Kalau yang tapi ada yang beda nggak sih? Kayaknya kan begitu. Nggak, biasanya aku di roomnya Bu Sofi ya. Biasa aja gitu. Tapi kali ini kok ada yang beda gitu. Ada rasa suasananya itu loh ya, auranya itu loh keren banget ya. Luar biasa loh ya. Keren tahu nggak sih keren? Keren tuh auranya mistis gitu. Kata bau minyak. Kalau saya sukacita malahan Pak, bukan kereng, sukacita. Iya. Artinya ternyata guru saya ini ya, online saya ini on cam gitu. Tinggal sang penggugat katanya lu mau on cam, Gat. Jangan. Mau menebarkan pesona kegantengan. Yang di luar negeri boleh lah, yang di luar negeri lah ya, boleh silakan. Masih ada keluarganya di Indo, kasihan. Bu Sofi,
Ya. Saya lihat banyak sekali nih mau naik. Saya udah dari tadi. Saya izin keluar dulu. Ya. Ya Bu, buat teman-teman semua, saya bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam room ini. Saya senang sekali, sangat bahagia ya. Nah, saya bersyukur juga kita boleh bergandengan tangan bersama-sama, laskar-laskar Kristus. Yuk kita bersama-sama saling mendoakan. Ya, yang kaya menopang yang miskin mendoakan orang kaya, yang tenar menopang yang belum tenar, yang belum tenar doakan yang sudah tenar, kan gitu. Jadi maksud saya begini, mari kita bersahati bersama-sama, bergandengan sama-sama, apalagi di negeri kita ini, di Indonesia ini tentu saja banyak tantangan yang mungkin tidak bisa kita publikasikan, tetapi Bapak Ibu semua tahu ya, dan tetap berhikmat. Saya bacakan ayat firman Tuhan terakhir buat yang komen di bawah yang belum kenal Tuhan ya. Saya mau sampaikan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Nah, buat saudara saya yang belum kenal Tuhan, saatnya putuskan, segera terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada waktu lagi, tidak panjang lagi waktu lagi. Jangan sampai setelah kita meninggal baru menyesal. Itu saja Bu Sophie, Bu Diana, Pak Erben, semuanya sahabat-sahabat Kristus. Tuhan berkati. Oke, thank you Pak JDP. Ya, amin. Semangat. Siap. Thank you Pak. Salam. Thank you. Salam. Tuhan memberkati pelayanan Bu Bapak. Sophie, terima kasih untuk waktunya dinaikkan ke koma. Ya. Saya banyak belajar dari Ibu. Saya mohon izin gantian dengan yang lain ya. Shalom. Oke, shalom. Saya naikkan. Yang pertama, congratulations juga karena aku yakin Ibu sudah jadi warga negara nih. Benar nggak? Atau paling tidak udah keluar green card atau permanen residennya. Waduh, congratulations. Yang kedua, rahasia saya. Bu Sophie ini kayaknya Yang penting pokoknya saya sudah malas dengan ancaman-ancaman orang Kristen. Saya laporin kamu, silakan gitu. Iya. Ini Pak Pausang betulan ini. Wah, yang kedua, Ibu kayaknya Bu Sophie ini. Kita nih. Iya, Pak Pausang. Iya. Gereja kita ya Gios ini pastor ini kantor. Itu di mana tuh, di Jerman apa Belanda ini? Den Haag, kan di Den Haag. Oh, di Belanda. Di Belanda. Ya. Ini gereja kita setiap hari Sabtu kita ibadahnya jam 5. Saya lagi mau ke pastori, ini pastori kita tuh. Sebelah. Kayaknya Pastori. berat badan naik nih Nabi 26 nih. Udah makmur ya. Nama makmur. Nah, itu dia. Ya harus makmur ya, tambah berat badan nggak apa-apa lah. Ya kalau di kemana orang udah tidur ini. Ya sebentar ya Pak Paul ya, cepetan Bre, apa Bre? Udah. Iya, yang kedua ini aku mengira Ibu kayaknya sudah siap untuk regenerasi nih. Makanya berani on cam. Loh dari dulu aku selalu encourage Anda untuk tampil. Betul nggak? Aku tidak pernah, saya harus yang paling maju enggak. Saya justru encourage Anda untuk tampil sebagai apologet muda. Mana pernah saya tidak encourage Anda untuk maksud tampil aku directly under Bu Sophie gitu. Perlu juga nih kita. Enggak, karena memang gitu. penasihat Al-Hayat ya, pastor-pastor pendetanya Al-Hayat, dan termasuk saya juga bicara dengan Bang Edis di sini. Dia bilang kita harus preach the gospel in openly. Kita nggak perlu takut akan apapun. Saya nggak takut, cuma saya nggak pengen aja dikenal orang gitu. Saya nggak punya hutang kok, gitu loh ya. Kecuali saya punya hutang, saya punya selingkuhan, ya hidup saya nggak bener, ya kan. Nah, tetapi memang ketika saya terkira bahwa hidup ini cuma sekali, ya. Dan yang saya udah capek dan jenuh dengan Sophie begini. Saya udah. Jadi jangan ancam-ancam saya gitu teman-teman, ya. Nah jadi sekarang tugas kita adalah hanya menginjil dan mencari jiwa-jiwa. Itu aja fokus saya karena ya betul hidup cuma sekali, ya. Dan pesan dari pastor saya tadi sangat jelas. Dia bilang kalau kamu membawa otoritas kerajaan surga, kamu tidak perlu takut akan apapun.
Artinya kalau kau memberitakan Injil dengan motivasi dan niat yang benar, maka surga akan membackup kamu. Dan satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Dia. Ya, jadi saya menyerahkan apapun ya ke dalam tangan Tuhan, karena saya hidup untuk Dia, bukan untuk saya sendiri. Saya hidup untuk kerajaannya. Saya memberitakan Injil kerajaan surga, bukan tentang saya. Injil bukan tentang saya, tapi tentang kerajaan surga, tentang kebenaran dan tentang Yesus Kristus. Ya, bahwa semua bangsa harus kenal siapa Dia Tuhan dan juru selamat kita. Itu yang kita beritakan. Ya, dan hidup ini cuma sekali. Betul nggak? Nggak akan terulang lagi. Jadi kalau aku bisa menderita bersama dengan Kristus, itu adalah tanda-tanda milik Kristus. Ya, Rasul Paulus kan juga mengatakan demikian. Itu rasul besar kita yang harus kita contoh. Dan memang karena ini di dunia media sosial ya, yang pertama mungkin saya tidak siap. Mungkin kalau Pak Paul kan udah terkenal gitu kan di mana-mana. Tapi saya tidak siap dengan sindrom saya harus dikenal. Tapi ini mau tidak mau adalah konsekuensi daripada apa yang langkah yang saya ambil, apa yang Pak Paul ambil, apa yang teman-teman ambil, Pak Erben, apa yang Bang Edis lakukan dan Bang Edis, itu semua ada resikonya. Apapun ada resiko, kita diam pun ada resikonya, betul? Iya. Tetapi paling enggak saya cuma mengatakan begini, kalau Tuhan masih pakai saya, sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Dia. Kalau Tuhan sudah mau cut saya, ya udah mati aja teman-teman. Memang kita harus mati kok. Gitu. Ya. Tapi matinya mati terhormat ya, Bu Sofi ya. Ya jangan mati gara-gara untuk kemuliaan Tuhan ini dong, itu maksudnya jangan mati konyol. Lu ketawa nyolong, lu ketawa korupsi, Gara-gara minum enggak racun, keren malah banget.